Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jellyfish Can Swim in the Night episode ke-11 kayak gitu. Jadi seperti biasa, kalau misalkan lu mau nonton reaction gua bisa langsung aja klik link di deskripsi dan belakang langsung deren ke video reaction gua. Lu bisa open pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai Chrome gitu. Man gitu ya. Jadi ya pertama kenapa tampilannya begini karena gue pengen ngomongin episode ini yang menurut gue apa ya bagus banget aja. Gue gila gue merinding tadi sepanjang gue nonton. Kayak em, apa ya, maksud gue seperti yang gue bilang kemarin ya, bahwa Jellyfish ini literally adalah anime of the season bagi gue pribadi. Dan ini literally udah episode 11 dan gue tetap apa ya, percaya diri bilang bahwa ya Jellyfish adalah anime of the season buat gua gitu. Maksudnya kayak seberapa bagusnya anime-anime lain ya istilahnya, tapi tetap yang secara plot bagus, secara animasi bagus, technical gitu, secara emosionalnya dapet, semua aspek lah menurut gua Jellyfish nomor 1 sih. Sorry aja ya. Dan aduh tadi pas momen tadi yang mana tadi ya momennya ya, Kiwi di akhir tadi loh. Nih, pas dia teriak, aduh ini momen ini gila, gua berani apa pas lagi mode pose ini, mode pose mana tadi, mode pose di akhir, aduh nggak bisa diputer sih, nggak bisa di play. Nah nih mode pose di akhir, aduh di sini gua kayak aduh kayak apa ya, kayak merinding gitu, merinding banget gitu. Jadi akhirnya gue bingung nih, the best episode minggu ini diantara Kaiju 8 sama episode ini menang mana ya. Sama-sama bagus aja, gila, back to back loh. Tadi kan gue baru nonton Kaiju 8 kan, dan episode 10 itu literally epic sekali. Dan bener-bener wah bagus banget lah kalau misalkan lu nonton ya. Tapi episode ini pun juga bagus banget, Cok. Sulit. Gue gak tahu best episode mana ya. Tapi intinya ya itu tadi ngomongin tentang anime of the season ya. Kalau mood gua tetap jatuh kepada Jellyfish. Tinggal nanti endingnya lah maksud gua. Meskipun endingnya nanti pun misalkan gitu ya kayak nggak terlalu wah atau gimana. Kalau mood gua tetap bakal pegang Jellyfish anime of the season sih. Karena musim ini tuh literally nggak ada yang bisa. Kalau mood gua ya nggak ada yang bisa nyentuh Jellyfish. Mungkin nanti Mushoku Tensei bisa. Karena kan kalau misalnya lu nonton konten tier list gua, setelah Jellyfish itu ada Mushoku Tensei, dan Mushoku Tensei itu kita masih belum tahu tuh karena bisa jadi nanti bakal ada drama atau apa. Tapi kalau gue sih tetap percaya diri bahwa Jellyfish bisa menang. Kalau gue tetap kekeh tetap bisa yakin gitu bahwa Jellyfish tetap bakal menjadi anime of season buat gue sih kayaknya ya. Tinggal nunggu aja nanti Mushoku Tensei kayak gimana. Tapi kalau yang lainnya, kalau gua sih nggak ada sih, nggak, karena yang gua tonton ya, kayak kalau yang nggak gua tonton kayak misalkan kayak Ghost Band Cry atau mungkin kayak Dead Life atau apa, gua kan nggak nonton ya, jadi gua nggak tahu. Jadi kalau gua sih jauh ini tetap Jellyfish gitu. Dan juga untuk Best Girl, nah ini gua udah bahas dari episode sebelumnya, dimana literally Best Girl buat gua di Jellyfish itu adalah Kiwi. Dan sepertinya gue akhirnya berani bilang bahwa best girl of the season buat gue pribadi itu juga adalah Kiwi ya. Karena gue tuh milih best girl untuk of the season gitu ya, untuk season ini itu cukup sulit. Karena sulitnya itu bukan karena banyak best girl ya, cuma kayak gue tuh gak nemu waifu atau best girl gitu yang menurut gue kayak klop di gue banget gitu. Kayak dulu itu ada Akane Kinoshita Akane dari Yamada Kun, itu gua sangat-sangat cinta sekali sama Akane ya, dari Yamada Kun level 99 tuh si Akane. Menurut gua itu literally best girl of the year untuk tahun 2023 kemarin. Dan itu gua belum nemu lagi sebenarnya yang seperti itu, yang benar-benar level gua tuh kayak suka banget itu nggak nemu lagi. Di musim ini pun juga nggak ada gitu, bahkan seperti kayak seberapa cute-nya Towa dari One Room Tenshi atau mungkin anime-anime lain gitu ya yang waifunya lucu-lucu gitu, gua nggak nemu gitu kayak apa ya, feeling emotionally gitu kagak ada. Nah cuman nemunya itu Kiwi. Dan menurut gua sebenarnya dua di mana ada Darkness dari Konosuba sama Kiwi. Menurut gua di antara Darkness sama Kiwi ini, dua orang ini ya, maksudnya dua karakter ini menurut gua yang potensial untuk jadi best girl buat gua pribadi ya untuk season ini. Coba akhirnya karena episode ini sih lebih tepatnya gue akhirnya mengakui bahwa ya udah jelas sih, maksud gue Kiwi best girl sih. Darkness the best kalau menurut gue season 3 ini membuktikan sih sebenarnya
apa Konosuba ya, membuktikan bahwa si Darkness itu literally best girl dan apa dia tuh literally benar-benar menjadi orang yang sangat-sangat literally kayak pawang tuh buat mereka bertiga yang random sekali tuh ya si Kazuma dan kawan-kawan. Tapi maksud gua ya Kiwi di sini tetap aduh the best aja, the best cok. Dan ini tidak jauh-jauh juga dari ya karakternya dia, mulai dari pendalaman, penulisan, character development. Aduh gua merinding coy sepanjang episode ini anjing, pas dia teriak, pas dia pertama kali tadi yang pas Yoru bilang bahwa si apa si Kiwi tuh masih keren sekarang. Terus segera si Kiwi berhenti, dia balik. Gue pikir dia bakal langsung teriak gitu kan, tapi dia tuh di apa suara itu dari pelan-pelan dulu. Itu gue merinding coy, gue nonton dia anjing. Kayak apa ya? Bukan ini. Bukan takut sih. Pokoknya kayak merinding gitu loh. Aduh, itu the best banget, Cok. Jadi intinya pertama-tama sebelum kita ngomongin Kiwi ya. Jadi pertama-tama kita ngomongin dulu terkait dengan apa namanya yang apa bawaan dari sebelumnya ya, yaitu adalah si Kiwi ini kan akhirnya si Nox ya, VTubernya itu akhirnya ke reveal. Ke doxing lah bahasanya, berkaitan sama dia punya identitas yang dimana ketahuan bahwa nama itu adalah Watase Kiwi kan. Dan dari situ akhirnya banyak tuh ya orang-orang caper yang akhirnya ngomongin apa namanya dia di apa namanya di chatnya dari chatnya dari si Kiwi gitu di YouTube, di live streamnya dia, yang dimana ini caper sekali ya. Jadi kalau misalkan lu tahu identitas asli dari seorang VTuber gitu, dan dimana lu tahu nama aslinya lah atau apa, maksud gue jangan ngelakuin hal kayak begini lah. Maksud gue nge-spill nama aslinya gitu kan di komentarnya, kayak biar kayak kelihatan apa aku tahu loh nama aslimu. What the fuck man gitu. Maksud gue kayak lu caper sekali anjing. Maksud gue kayak ya udahlah gitu. Maksud gue kan banyak ya. Maksud gue kayak apa identitas VTuber itu kan pasti banyak orang yang tahu gitu. Ya just dia udah aja simpan untuk diri lu sendiri gitu. Gak usah lah, maksud juga kayak ampe di live chat VTubernya loh disebut namanya Watase Kiwi di sini kan. Watase Kiwi tanda tanya. Maksud gua kayak anjing caper sekali, cok. Sampai tadi si Kiwi kan ngeblok ya nama Watase Kiwi. Dimana dia ngeblok nama Watase Kiwi karena kan ya bisa dibilang biar apa namanya, biar itu gak muncul lagi tuh namanya. Sampai kayak begitu loh, maksud gua kan gila ya. Ya pokoknya jangan kayak gitu lah. Kalau misalnya lo tahu misalkan identitas seseorang, apa ke nama-namanya sampai mungkin ya maksud gue nggak buat apa juga gitu ya. Lo ngedoxing identitas itu kan salah satu hal yang ya main gitu balik lagi sih ya, drama-drama VTuber kan pasti berkaitan sama doxingan dan lain-lain ya. Gitu ya, makanya gue malas ngikutin hal kayak gitu. Nonton VTuber ya udahlah, nonton aja gitu live streamnya dia main game apa kek, pakai sok-sok doxing gitu kan. Tapi kalau ini kan kasusnya beda ya. Kalau ini kan kasusnya memang waktu itu bukan seluruh sih, Mei belum sih. Jadi bisa dibilang hampir semua identitas dari apa Jelly itu udah pada ketahuan. Ilustratornya si Yoru udah ketahuan, Kano udah, Nonotan tuh ya. Terus si Mei belum, sama si Kiwi udah. Jadi tinggal Mei doang yang belum. Maka tadi sebutnya M kan tadi. Waktu pada saat dia akhirnya viral tuh yang 2,2 juta nih ya. 2,2 juta yang dimana apa namanya di sini kan dia viral tuh ya, dimana ya dengan ya viral ini dia tuh disebutnya M tadi, disebutnya M. Jadi dia tuh nggak ada yang tahu nama aslinya si Mei itu apa gitu, jadi disebutnya M gitu. Nah itu pun juga kan nggak nunjukin muka kan, waktu itu si live streamnya cuma suara doang. Dan ini pada viral karena memang lagunya itu sebenarnya meskipun ya apa sih bahasanya tone deaf ya, itu agak lucu sih. Kayak kan yang ngebuat lagu bukan ngebuat lagu sih, yang ngearansemen lagu ya itu kan adalah si Mei, tapi tetap dia tuh buta nada ketika dia nyanyi, jadi lucu gitu. Tapi emosionalnya ketangkep sih, emosionalnya dapet gitu. Makanya kenapa tadi banyak yang suka kan, jadi nggak ada yang ngejek si nyanyiannya si Kiwi gitu, si Mei, jadi bagus. Terus tadi lanjutannya di sini ngomongin terkait dengan mereka lagunya pengen dibalikin lagi, pengen dibetulin lah di full lagunya. Terus apa tadi di sini? Nah ini ada satu hal ya sebenarnya gue tuh udah tebak ya, dimana si Yoru di sini akhirnya menemui suatu hal yang
bisa dibilang kritikan ya kepada pekerjaannya dia, yang dimana gue sudah duga sih waktu itu, gue lupa episode berapa gue pernah ngomong ya, tapi yang jelas ya tadi karena si Yoru ini dia itu menggambar karena pekerjaan lah ya, balik lagi dimana di sini kan posisinya dia itu pengen meningkatkan secara teknikal gambarnya dia, makanya gambarnya itu tidak punya nyawa ya, bahasanya itu kayak tidak ada vibes-nya gitu, kayak lu nggak bisa merasakan bahwa si pelukisnya ini, si yang ngegambar itu punya suka dengan apa yang dia gambar. Nah itu sebenarnya suatu hal yang keren ketika ini disadari sama seorang produser, maksudnya si ibunya ini. Nah makanya seperti yang gue bilang kan, bahwa ibunya ini emang pinter baca bakat, dia literally memang seorang produser ya. Makanya kalau masih ada orang-orang yang mungkin masih negative thinking sama si ibunya ini, menurut gue ibunya ini memang orang yang profesional terhadap bidangnya dia, dan dia memang orang yang pinter baca bakat, bukan ada intrik lincik kayak misalkan dia pengen misahin Yoru sama Jelly atau kayak gimana gitu, ini kagak ada. Makanya waktu pada saat itu kan gue bilang bahwa itu semua mungkin negatif thinking, tapi gue yakin ibunya itu adalah ya dia ngelihat bakatnya Yoru, dia ngelihat gambarnya Yoru waktu itu, dan dia ngerasain oh ini toh bagus nih gambar, gue suka. Nah kan dia nge-hire Yoru itu, dan itu dia, dan kenapa waktu itu gue bisa dibilang kayak masih sedikit ngasih harapan kepada si ibunya Yoru ya, si apa namanya apa lupa gue, Yukine ini, dia itu langsung nge-hire. Dia itu langsung nge-hire si Yoru. Ini suatu hal yang gue tuh lupa bahas kemarin, dimana ketika lu suka gambar seseorang, kadang-kadang biasanya ya lu tinggal nge-hire aja orang yang lebih profesional, untuk yang lu udah jago gambar gitu secara teknikal, ya udah tinggal bayar aja. Tapi di sini si ibunya ini, si Yukine ya, dia itu langsung nge-hire Yoru gitu untuk ngelakuin tugas ya. Meskipun balik lagi ya, mungkin bisa dibilang kalau di real life mungkin biar kayak, mungkin kalau misalkan dia itu artis yang nggak dikenal, nih gambarnya gue suka nih, meskipun dia artis yang nggak dikenal, mungkin biar bayarannya murah gitu. Itu kasus yang berbeda. Tapi di sini ya maksudnya dia tuh langsung nge-hire Yoru, meskipun akhirnya ada mungkin ada kepotensial seperti itu, kayak oh nih murah nih dibayarnya Yoru gitu. Cuma ya baik lagi, ini kan pengalaman buat Yoru kan istilahnya, meskipun hasilnya ya dia bakal berantem sama Kano ya seperti episode sebelumnya. Tapi di sini setidaknya Yukine ini gue ngelihatnya bahwa emang dia tuh profesional, dia ngerti bakatnya Yoru, dia ngerti apa yang kenapa dia tuh bisa suka sama gambarnya Yoru waktu itu, karena emang ada nyawanya, ada vibesnya, ada perasaan Yoru itu suka gambarnya gitu ketika dia ada di Jelly. Nah gue awalnya di sini gue tuh mikirnya adalah gimana nih caranya Yoru itu bisa bisa ngebalikin sih bisa kayak nemuin gitu, kayak gimana gambar itu bisa punya nyawa. Meskipun di sini dia tuh cuma mikirnya itu kayak teknikalnya doang, kayak gambar dia tuh mesti bagus secara teknikal gitu, tapi nggak ada bahasanya ya, kayak nggak ada vibesnya atau nyawanya gitu. Nah kayak gitu kan. Terus di sini akhirnya dia ketemu sama Melo, di mana di sini Melo mempertanyakan berkaitan sama Mirobaka, di mana menurut gue si Melo ini adalah Kano ketika dia sebelum ketemu sama Jelly. Menurut gue ya, karena si Melo ini menurut gue di posisi sekarang dia itu ya sama, dimana dia itu kayak orang yang nggak bergerak, orang yang bingung tujuannya itu mau ngapain, masih terjebak di diri dia, dan dimana tetap terikat sama ibunya si Kano ya, si Yukine gitu. Dimana sih dia nanyain, kamu tau Mirobaka? Oh yang akun Spalspil itu ya. Terus si Melo bilang apa pendapatmu tentang si itu? Menurutku dia brengsek gitu kan. Terus dia kayak gitu, kerasa tersakiti aja. Ya karena dia literally ya orangnya kan dia sudah kayak literally di roasting depan muka anjing. Nah tapi akhirnya di sini dia ngomong menurutku dia jahat sekali menyembunyikan wajahnya dan melukai orang lain. Dimana di sini tuh maksudnya adalah si Yoru ini dia itu ngerti gitu, kayak kenapa si Melo ya, si Mirobaka ini dia tuh melakukan hal tersebut, karena disebutin tadi bahwa si Mirobaka ini cuma orang yang suka komplain, dimana maksudnya itu adalah orang-orang yang mungkin kayak di internet lah, misalkan kayak ada akun anonim yang suka ngejulit. Nah si Mirobaka itu penggambarannya tuh kayak gitu bagi si Yoru. Dibilang kan tadi sama si Yoru bahwa intinya kan si Mirobaka ini anonim, dia nyembunyiin wajahnya dia untuk ngelukain orang lain. Ya bahasanya kayak kita, misalkan kayak kita gitu, orang-orang di internet bikin anonim account untuk ngerosting atau misalkan bikin kata-kata
jahat untuk ini dan lain-lainnya, takut misalkan kayak biar identitas kita terbaca atau gimana gitu kan. Makanya nggak ada istilah kayak kalau misalkan lu mau adu argumen pakai PPA pakai akun asli dong gitu, mas pakai akun second account gitu. Tapi dia kayak gitu lah di sini penggambarannya itu. Yori tuh ngerti bahwa ya si orang ini Mirobaka ini cuma orang yang suka komplain, dia itu takut dengan bisa bilang dia tuh kayak nggak percaya diri dengan diri dia, dan bisa dibilang nggak bisa jujur lah di sekolah di aslinya gitu kan. Dan akhirnya dia itu ya bisa dibilang ngerasa bahwa dia tuh pengen ngeluakin unek-uneknya di tempat lain biar lega. Nah ini yang maksud gua adalah karakternya si Melo. Jadi Melo itu kemungkinan dia tuh sebenarnya nggak suka idol. Jadi dia tuh nggak suka idol, dia tuh nggak bisa jujur sama diri dia sendiri karena kan dia sekarang adalah idol. Makanya dia tuh ngeluarin unek-uneknya dia tuh di internet gitu. Ditambah lagi kan istilahnya dia juga suka sama si Yukine kan, Yukine P, yang dimana akhirnya ya dia ngelakuin itu supaya dia itu bisa lebih naik lagi gitu loh istilahnya. Lebih si yang grupnya ini biar bisa lebih naik lagi. Dan sebab itu kan ada untuk si Yukinepi itu kan. Ini maksud kata-katanya di mana ya, maksudnya ya kayak gitu, kayak lu bikin akun anonim, lu ngejulit di internet tanpa ngasih tahu lu punya identitas, dan ya intinya lu cuma pengen ngerusuh aja di internet gitu. Keluarin unek-unek aja sebenarnya gitu. Nah di sini akhirnya yang seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa episode kemarin itu ternyata tidak menyelesaikan apapun sebenarnya, cuma kayak setidaknya memberikan dorongan kecil kepada si Kano untuk dia setidaknya mau mencoba kembali lah intinya, dan untuk bernyanyi. Tapi di sini dia belum menyelesaikan ya, dia punya permasalahan, yaitu adalah keinginan dia untuk bernyanyi. Dimana dia tuh bernyanyi itu untuk apa? Dia tuh tidak menemukan itulah bahasanya. Nah di akhir dia tuh akhirnya menemukan tuh untuk siapa dia itu untuk bernyanyi. Dimana akhirnya tadi itu kan ngebuat lirik tuh ya tadi, dimana akhirnya liriknya itu isinya itu kayaknya ya untuk ibunya. Nah ini bakal menarik nih. Berarti aslinya ini mood gue penyelesaian yang gue tuh nggak duga sih, karena gue tuh awalnya mikirnya mereka bakal baikan dulu tuh diantara Kano sama Yoru, baru akhirnya nyelesain terkait dengan permasalahan ibu sama Kano nanti setelahnya gitu. Gue tuh awalnya mikirnya begitu. Tapi karena sisa episode tinggal 2 episode kan kemarin, episode 11 sama 12, gue tuh mikir kayak aduh ini cukup gak nih waktunya gitu. Tapi mereka itu akhirnya ngambil jalan yang menurut gue tetap efisien, tapi tetap inline dengan ceritanya gitu. Nyelesain kasusnya si Kiwi, terus kira Yoru tadi istilahnya dia pun juga akhirnya ada permasalahan juga terkait dengan gambarnya dia. Di sini Kano pun juga sama kan, dimana Yoru sama Kano ini mengalami permasalahan yang sama, dimana Yoru itu dia itu ngerasa gak ada nyawa di gambarnya. Dia tuh cuma mikirin teknikalnya doang. Itu yang gak disukain sama si ibunya Kano kan. Si Kano itu juga sama, dimana dia tuh bisa nyanyi secara teknikal tapi gak ada nyawanya gitu. Dia ngerti notesnya tapi gak ada nyawanya, gak ada emosional yang terpancar dari karyanya dia gitu, dari dia cara bernyanyi dan lain-lainnya. Itu yang akhirnya bisa dibilang ya dialami sama mereka berdua. Tapi di sini yang gua suka adalah mereka tetap bisa menyelesaikan. Gue pikir awalnya kalau gue ngeliat dari episode 11 ini, sebelum nanti yang di episode di adegan terakhir tadi, gue pikir ini kapan nyelesain kasus ibunya gitu. Episode terakhir kan ya tinggal 1 episode gitu, cukup kah gitu. Dan ternyata di sini cukup dengan cara tadi Kano ngebuat lagu yang liriknya untuk ibunya dan nyanyinya itu sepenuh hati pasti Kano nanti. Dan itu gue yakin bakal tersampaikan. Itu adalah kunci dari episode kemarin kan. Si Mei kan nyanyi untuk segala tersampaikan ke Kano atau tidak, dan itu yang akhirnya bakal menjadi penyelesaian untuk kasusnya Kano sama ibunya. Itu keren sih. Dan juga tadi ya penggambarannya di sini, di mana ya Kano kenapa dia itu bisa bernyanyi sebagus itu karena dia bernyanyi untuk orang lain kan. Dimana itu kasusnya mirip kayak yang di Shigatsu, dimana kalau misalnya nonton Shigatsu kan Arima Kose itu ketika masa prime-nya dia pas masih bocil kan, dia technically akurat iblis dari kompetisi gitu kan. Tapi ketika ketemu sama Kaori berwarna pohon gitu kan, terus akhirnya kayak ada cahaya-cahaya gitu, tenang, emosionalnya itu terpancar. Ini keren sih, maksudnya kayak aduh bagus aja coba jellyfish sih.
Dan ya ini akhirnya gambarnya dia tadi, di mana ini adalah satu hal yang menurut gua ini relate sekali sih. Maksud gua kayak akhirnya kan apa di sini jalan yang diambil sama ibunya siapa, ibunya Kano adalah dia pengen Yoru itu ngebuat gambar yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang dimana ini menurut gua adalah satu, kalau misalnya nonton reaction gua ngomong kan, kalau misalkan lu kerja sama klien, buang tuh jauh-jauh idealis aja, just ikutin kata klien. Terkadang ya maksudnya kayak yang menurut lu bagus, ini bagus nih, kata klien kayak enggak, ini kurang ini, coba ini digini ini tata hasilnya itu tata nggak terlalu bagus dibandingkan karya lu sebelumnya bagi lu ya, tapi ya punyanya klien ya udah. Kliennya maunya begitu. Jadi kayak apa, kayak gitulah. Jadi kayak di sini tuh kayak ini relate sekali karena akhirnya di sini Kano itu cuma ngikutin apa kata kliennya dia, yang dimana ini bertabrakan sekali dengan apa yang dia inginkan. Yaitu adalah apa namanya, dia itu pengennya itu kan pengen menemukan jati diri dia sebenarnya kan, bukan jati diri sih, lebih tepatnya kayak bukan memperbaiki, apa ya, melangkah lebih jauh untuk setidaknya bisa menemukan, dia bisa menyukai gambarnya dia dan lain-lainnya lah. Intinya itu kan tujuannya Yoru kenapa dia menerima pekerjaan ini. Tapi akhirnya dia bertabrakan dengan apa yang dia pengen capai. Nah ini menurut gua ya, dimana gua nggak tahu istilahnya apakah hal ini tuh valid atau tidak, tapi kalau misalkan mau nyari idealis, menurut gue jangan terima klien. Maksudnya gambar untuk diri lu sendiri aja. Kalau lu mau nyari idealis ya, misalkan kayak self apa gambar sendiri gitu, upload ke IG, daripada nerima klien. Kalau klien itu literally just bahagiain klien aja, karena ya itu lakukan yang maksimal tentunya, tapi ujung-ujungnya ya di klien mau atau tidak. Ya kalau kliennya mau begini ya udah gitu. Tapi ini penyelesaiannya keren sih. Maksud gue kayak akhirnya si Yoru kan setelah dia melihat si Kiwi kan tadi, dia langsung ngebuat gambarnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang pengen dia gambar, dan ternyata diterima kan sama si ibunya Kano, si Yukine. Makanya seperti gue bilang tadi, si ibunya Kano itu literally profesional itu. Dia langsung ngerti anjing, maksud gue kayak gambar yang disukain sama orang, nyawanya itu dia bisa berasa gitu. Itu keren loh. Terus ini akhirnya masa Yoru dia kayak bingung kan, dia ngehubungin si Kiwi. Nah ini mulai dramanya Kiwi nih, dimana kayak dia tuh mulai menerima pesan-pesan dari teman-teman lamanya dia, yang dimana ini juga imbas lah ya bahasanya dari kebohongan yang waktu itu dia bilang waktu pada saat live stream. Dimana kan dia pernah bilang kan bahwa dia itu adalah ketua OSIS di sekolah, terus dia kan lagi sibuk dan lain-lainnya gitu. Nah di sini si Kiwi itu kayak dapat apa ya, imbasnya lah dari kebohongan itu, dimana akhirnya teman-temannya yang tahu sebenarnya Kiwi itu kayak gimana, yang dimana dia itu jarang masuk sekolah dan lain-lainnya, akhirnya itu kan mulai tersebar tuh ya Kiwi di sekolah kayak gitu. Dia aslinya itu jarang sekolah loh, gini akhirnya tersebar, dan akhirnya ya artinya mencap Kiwi sebagai seorang pembohong di live streamnya dia, karena kan ya apa dia juga sering cerita bahwa dia itu adalah ketua OSIS dan lain-lainnya gitu. Ya itu akhirnya ya bisa dibilang dibahas di sini gitu. Ini keren sih. Aduh nih, makanya tadi gue bilang kayak, "Ah iya, dibahas kayak yang dia ketua OSIS." Oh iya juga ya. Gue baru sadar. Jadi gambarnya di sini ya, di sini si Yoru ini ngerti banget lah ya bahasanya terkait dengan apa yang dialamin sama si Kiwi. Di mana di sini kan Kiwi itu apa kayak sok untuk kuat gitu sebenarnya, tapi sebenarnya dia itu juga bingung juga gitu. Nah, baru akhirnya di sini si Yoru ngehibur bahwa anggota serba bisa Jelly yang bisa pikirannya itu bikin konser sebagus itu. Menurut gue ini benar sih. Yoru tuh juga tahu juga bahwa yang paling berjasa di Jelly itu adalah si Kiwi. Dan tadi Kiwi ngomong kan bahwa dia itu sebenarnya pinter dalam cepat dalam belajar. Cuma akhirnya dia tuh dikalahkan sama orang yang bisa dibilang tekun sama hal yang pengen dia tekuni. Jadi bahasanya itu kayak Kiwi itu orangnya sangat-sangat berbakat, tapi dia kalah sama Rock Lee. Penggambarannya itu kayak gitulah. Jadi kayak apa, Kiwi ini kayak dokter umum tapi kalah sama dokter spesialis. Penggambarannya kayak gitu. Jadi Kiwi itu bisa semuanya, kayak dokter umum ngurusin pasien sakit demam, ngurusin pasien sakit batuk, ngurusin pasien sakit perut atau apa gitu, dokter umum yang bisa dibilang kayak bisa ngasih resep untuk penyakit apapun, keluhan apapun. Tapi dia bakal kalah sama spesialis karena ya orang yang benar-benar menekuni satu bidang
itu bakal susah dikejar sama Kiwi. Gitu. Itu maka di sini kenapa akhirnya gue tuh suka banget secara plotnya Kiwi adalah sepanjang satu season itu kita diperlihatin bakatnya dia. Dia tuh literally adalah the real MVP di Jelly. Bener-bener kayak mulai dari pembuatan MV, mulai bikin pertama kali Corsair mereka sebagus itu, yang ngasih ide, yang ngasih konsep, semuanya Kiwi. Terus kira waktu itu yang akhirnya menyatukan kembali Jelly untuk setidaknya nyanyiannya Mei itu nyampe ke si Kano ya, itu kan si Kiwi juga. Semua itu ada itu sebenarnya penggambaran cuy, penggambaran bahwa bukan cuma bakatnya Kiwi doang, tapi diri dia sebagai seorang pahlawan super, seorang pahlawan gitu. Gue tuh masih amazed gitu sama penulisannya Jellyfish ya, kayak akhirnya gue ngerti kenapa Kiwi itu dibuat MVP dari sebelum-sebelumnya, karena di sini tuh pengen digambar Kiwi ini kan punya permasalahan dimana berkaitan sama dia punya kepercayaan diri kan, dia punya karena kan dia ditolak dunia untuk bersikap normal. Yang padahal sebenarnya menurut gue Kiwi ini sebenarnya nggak normal karena bakat dia itu luar biasa gitu. Dan ketika akhirnya dia ditabrak sama tembok dunia gitu untuk just being normal, ya itu akhirnya yang ngebuat dia itu bingung gimana harus bersikap, gimana harus menempatkan diri di dunia ini gitu. Dan akhirnya di sini tuh kayak penggambar bagaimana kayak dia tuh akhirnya juga membuang tuh ya terkait dengan dia pengen menjadi superhero, dia pengen menjadi orang yang besar lah intinya gitu. Dia membuang itu, padahal di Jelly sendiri itu udah kelihatan bahwa dia tuh literally the real superhero di Jelly itu ya dia. Yang nyelamatin Jelly, yang ngebuat Jelly bisa konser sebagus itu dan lain-lain, nah itu dia. Dan ini kata-kata pas momen ini menurut gua adalah yang paling paling the best ini menurut gue, pas dia teriak ini, pas dia ngeluarin semua unek-uneknya. Tapi sebelum kita ngomongin ini, gue pengen ngomong nih ya kepada siapapun sih yang rambut gue nggak tahu rambut apa nih ya, rambut hijau bukan hijau ya, si yang jaket biru ini loh, yang sebelah kiri ini. Kepada siapapun jaket biru ini, ketika lu lihat cewek, maksud gue kayak di sini kan dia pertama kali ngeliat Watase nih ya, ketika ngeliat si Kiwi. Dia tuh ngeliatnya tuh langsung ke bagian itu loh, kayak tuh ke bagian itu anjing. Kau pernah beru? Langsung tuh ke bagian itu kayak what? Jadi ini gue pas banget anjing lah dalam hati gue tadi pas gue reaction. Anjing lah, maksud gue kayak penampilannya kok beda gitu, karena kan dulunya kan rambutnya itu kan pendek kan. Kiwi itu kan asli sebelumnya kan rambutnya pendek terus kecil juga kan dia. Sekarang kan dia bodinya sudah luar biasa gitu. Terus kayak di sini dia kayak penampilannya kok beda. Ada cowok kayak gini nih red flag sekali ya kalau ada di real life ya. Gila sih. Atau kayaknya di sini ngebahas terkait dengan pesan waktu itu, dan ini semua tuh unek-unek keluar nih. Nah dimana intinya ini buat gue satu hal yang gue itu suka banget adalah intinya itu adalah Kiwi itu benci sama diri dia sendiri yang sebelum-sebelumnya, dimana kayak dia tuh nggak fit kepada dunia normal, yang akhirnya menekan diri dia ya, diri superhero-nya dia dan lain-lainnya, menjadi pahlawan super gitu dan lain-lain. Dia tuh benci sama diri dia yang seperti itu, bingung gimana harus bersikap dan lain-lainnya. Tapi akhirnya dia tuh masih terus berusaha untuk mencintai diri dia yang sekarang, dan akhirnya dia ngebuat tadi ya VTuber dengan nama si Nox itu kan, dimana kan dia tuh karakter itu kan kayak cowok kan, jadi kayak cowok kayak cowok gitu, dimana itu penggambaran bahwa Kiwi ini pengen menjadi orang lain sebenarnya. Dan di sini akhirnya Kiwi teriaknya itu adalah tolong jangan hambat aku atau apa tadi untuk menyukai diriku yang sekarang, karena aku sudah mulai menyukai diriku yang sekarang gitu istilahnya. Ini sumpah nih penulisan dialognya keren anjing. Dan mood gua emosionalnya itu loh, emosional delivery dari VA-nya untuk ngedeliver lainnya ini ya. Ini keren banget anjing. Merinding gua tadi sebanyak adegan ini, Cok. Apalagi kan dia tuh teriaknya tuh sambil crack gitu kan, suara jadi kayak melengking gitu. Itu jadi nilai plus, karena ya balik lagi kalau teriak gak mungkin ngebas gitu, bukan ngebas sih, kayak nggak mungkin perfect gitu. Kalau misalkan lu ngeluarin semua unek-unek kan pasti ada seenggaknya suara crack di di suara lu ketika lu emosional. Di sini tuh bener-bener pas dia nge-crack suara itu, pas dia teriak
Itu anjing berasa banget, Cok. Keren, Cok, anjing sumpah adegan ini. Ini the best sih, the best moment ya. Terus tadi ya udah nih apa nih gambarnya akhirnya digambar sama si siapa? Sama si Mahiru dan akhirnya diterima sama si ibunya Kano. Nah, di sini akhirnya si Yoru itu minta apa ya? Perjanjian lah sama si, bukan perjanjian sih, kayak minta tolong lah atau apa dari perjanjian kepada ibunya Kano kalau misalkan kalau nanti pas konser Sando dan minta Jelly itu untuk tampil juga. Sebenarnya di sini tuh ibunya Kano itu bisa nolak, tapi sebagai promosi juga kemungkinan untuk Sando istilahnya itu mungkin akhirnya menjadi, mungkin ibunya gue yakin bakal menerima nih, karena kan Jelly itu kan gede banget ya, dan dia dengan adanya collab ini bisa dibilang ngebuat Sando bisa jadi naik juga ngikutin Jelly, karena seperti yang gue bilang kemarin kan bahwa Jelly itu kayaknya lebih gede dibandingkan Sando sekarang kalau mood gue. Jadi Jelly itu udah jauh lebih jauh dibandingkan Sando, makanya gue yakin ibunya ini nerima sebagai bentuk dari promosi juga. Karena kan dia lebih mengedepankannya itu kan kepada ini kan, kepada sales dan ya dia punya karir. Jadi gue yakin dia bakal nerima ini. Tapi istilahnya dengan dia nyanyi begini, nanti kan mereka bakal satu panggung tuh, bakal satu tempat, ibunya Kano sama Kano bakal nyanyi satu tempat tuh nanti. Itu gua penasaran sih nanti. Makanya gua tuh udah kegambar dia gitu bakal epic gitu, bakal merinding disco anjing. Karena gue yakin nanti di antara lirik-liriknya Kano itu pasti bakal mulai dari unek-uneknya, mulai dari apa bagaimana nanti ibunya, bagaimana perasaan dia kepada ibunya, dan nanti mungkin bapaknya pun juga bakal ikut datang ke sana, mungkin bapaknya tuh ya. Bapaknya yang waktu itu kan kita belum pernah ngeliat nih ya si bapaknya kemana nih. Gak pernah muncul-muncul. Kita ada cuma momen dimana ada yang ikan terus ada dia tuh lagi nulis gitu, kayak dia tuh penulis atau apa nggak tahu, tapi dia tuh ada yang ikan itu doang, shot itu doang yang kita tahu dari si bapaknya. Sama waktu itu yang shot flashback sama opening. Di opening kan ada tuh yang si seorang bapak-bapak ngelihat apa ubur-ubur pakai payung biru, yang dimana itu kan waktu itu pada saat konser pertamanya si Jelly ya, dimana konser pertamanya Jelly kan meminta orang untuk bawa payung biru, kalau enggak like stick biru gitu. Yang dimana itu kan yang akhirnya kemungkinan itu adalah bapaknya. Itu doang. Makanya episode berikutnya nih bakal menjadi penyelesaian untuk drama keluarganya Kano. Bagus sekali. Bagus sekali. Ini ya, sejauh ini gue tuh ngerasa apa si Jellyfish ini the best anime of the season kalau gue pribadi. Tinggal nanti penyelesaiannya gimana. Gue yakin bakal bagus, karena yang dimana gue pikirnya kayak nggak bakal cukup nih nyelesain semuanya dalam 2 episode terakhir, ternyata cukup, Cok. Anjing, maksud gue kayak dan hebatnya adalah mereka tuh nggak ngancurin flow-nya gitu, nggak ngancurin pace-nya. Jadi bener-bener seamless aja gitu, bagus aja gitu. Nggak kayak misalkan kayak di Sumasutren lah. Di Sumasutren itu kan untuk cara mereka bercerita. Nih kalau misalnya nonton reaction gue untuk Sumasutren kan, gue itu pernah ngomong tuh di episode berapa tuh ya, yang Alice, yang episode yang peluk apa yang mangaka, gue ngomong bahwa ini mah jelas banget mereka tuh cuma pengen bercerita doang, tapi mereka nggak mikirin pace-nya, nggak mikirin flow-nya, nggak mikirin apa, jadi kayak bahasa tak gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak, di sini tuh kayak masih apa ya, pace-nya tuh dijaga dengan baik gitu. Ya kita lihat lah episode berikutnya nanti bakal kayak gimana. Gue yakin nanti ya semua bakal selesai dengan nyanyiannya si Jelly, dia bakal bernyanyi demi ibunya, lirik-liriknya pasti bakal emosional. Gue berharap ya istilahnya Miss Indonesia untuk nge-subtitlein liriknya. Gue yakin kayak waktu itu kan Miss Indonesia nge-subtitlein subnya kan ya, subnya nyanyiannya gitu. Gue sih berharap tetap di subtitle sih. Gitu kan ya. aduh pokoknya apa, episode berikutnya masih bakal bagus banget. Aduh gila, gue suka banget, gue cinta banget sama di anime anjing. Dan Kiwi juga the best girl of the season ya. Jadi mungkin itu deh untuk episode ke-11 dari Jellyfish Can't Swim in the Night. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai di episode kita, episode ke-12 ya, atau episode terakhir kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.